Menteri Perdagangan, Mendak, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa dalang dari maraknya kasus impor ilegal yang masuk ke Indonesia ternyata dilakukan oleh warga negara asing, WNA. Menurut Mendak, para importir asing tersebut menyewa pergudangan di Indonesia untuk dapat memasarkan barang-barang impor ilegal melalui platform penjualan digital. Hal ini diungkap Zulkifli, usai melakukan ekspos temuan dari Satuan Tugas, Satgas, Pengawasan Barang Tertentu yang diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal di kawasan Penjaringan, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024. Ia mengatakan, importir asing ini juga meminta layanan jasa di gudang tersebut untuk melakukan pengemasan, lalu dikirim ke konsumen. Hasil penyidikan sementara, ternyata importirnya orang asing, nyewa gudang minta di-packing barangnya, dia bayar, kemudian dijual secara online, ujar Zulkifli. Lebih lanjut, laporan Satgas menyebutkan bahwa impor asing tersebut tinggal di Indonesia. Namun demikian, ia belum menemukan bagaimana barang-barang impor ilegal ini bisa masuk ke tanah air. Importir orang asing di sini, enggak pakai SNI, enggak pakai HS, enggak pakai macam-macam. Saya juga bingung bagaimana bisa sampai di sini, ucapnya. Sebagai penasihat Satgas Barang Impor Ilegal, Zulkifli meminta untuk menyelidiki orang asing yang menyelundupkan barang dan memasarkannya di Indonesia. Selain itu, Zulkifli meminta para pemangku kepentingan dan pemerintah daerah seperti wali kota, bupati, gubernur dan kepada dinas untuk bekerja sama dengan Satgas. Saya sudah meminta kepada Satgas, harus dilakukan penelitian yang mendalam dan langkah-langkah yang tegas, ujar Zulkifli. Hasil temuan Satgas ini nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi. Ia juga akan berkoordinasi dan berdiskusi dengan Kejaksaan Agung, Polri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna meneliti lebih lanjut mengapa barang-barang impor ilegal bisa masuk Indonesia. Satgas yang mengatasi barang impor ilegal menemukan produk-produk selundupan dari luar negeri senilai 40 miliar rupiah. Hasil temuan tersebut berupa ponsel pintar dan komputer tablet senilai 2,7 miliar rupiah, pakaian jadi 20 miliar rupiah, barang elektronik 12,3 miliar rupiah dan mainan anak 5 miliar rupiah. Sementara ya, ditemukan barang-barang yang tadi kita lihat ini senilai 40 miliar rupiah lebih. Ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta di-packing barangnya, dia bayar. Kemudian dijual secara online. Bayangkan, kita sudah sejauh itu dimasuki oleh warga-warga negara asing yang berjualan di tempat kita sudah jauh seperti itu ya. Barangnya ada handphone dan komputer tablet, nilainya 2,7 miliar. Pakaian jadi tadi, yang bal-balan itu biasanya pakaian bekas, tapi tadi baru semua ya. Ya kalau itu kan rontok dong industri lainnya. Ya kan, nggak bayar pajak, jualnya online, toko tutup, ya. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.